Batam TV, inspirasi Kepri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Pemirsa Batam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertemu kembali dalam program Tasbih Idul Fitri bersama saya Dr. Haji Muhammad Zainuddin dengan tema meningkatkan hablum minallah wa hablum minan nas pasca kita melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan. Para pemirsa rahimakumullah, sebulan telah kita melaksanakan ibadah puasa dan ibadah yang lain di bulan suci Ramadan. Maka pertama-tama dan yang utama, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan karunia-Nya, dengan fadlnya, Allah memberikan kesehatan kepada kita, kesehatan lahir dan juga kesehatan batin. Kesehatan lahir, Allah memberikan kesehatan fisik sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa dengan sempurna dan juga melaksanakan ibadah-ibadah yang lain, ibadah sholat dan yang lain dengan sempurna. Karena kesehatan fisik merupakan kesempurnaan dalam ibadah yang kita lakukan. Seperti halnya kita melaksanakan sholat, maka rukun melaksanakan sholat wajib adalah berdiri jika mampu. Artinya bahwa kesehatan fisik itu merupakan syarat kesempurnaan dalam melaksanakan sholat. Begitu juga dalam puasa. Maka orang yang sehat secara fisik wajib untuk melaksanakan ibadah puasa. Tetapi tidak hanya sekedar kesehatan fisik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi juga sehat batin. Allah menggerakkan hati kita sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lain di bulan suci Ramadan ini dengan baik. Maka sepantasnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah memberikan kasih sayang kepada kita, memberikan kesempatan dan umur panjang sehingga kita bisa menuntaskan ibadah kita bulan suci Ramadan di tahun ini. Para pemirsa Batam TV rahimakumullah. Oleh karena itu, sebagai bentuk ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah telah memberikan umur panjang, kesempatan sehingga kita bisa menuntaskan ibadah ibadah Ramadan di tahun ini. Mudah-mudahan marilah senantiasa kita selalu mempertahankan dan meningkatkan sebagai spirit di bulan Syawal ini. Ibadah puasa yang telah kita lakukan, marilah juga kita pertahankan, kita tingkatkan di bulan-bulan lain selain bulan Ramadan. Dengan melaksanakan puasa sunnah dan yang lainnya. Begitu juga tiap malam kita melaksanakan qiyamul lail, melaksanakan sholat tarwih, melaksanakan sholat tahajud di malam-malam bulan Ramadan. Maka marilah pasca bulan Ramadan ini, amalan-amalan ibadah sholat yang kita lakukan, kita tetap pertahankan, kita lanjutkan, dan kita tingkatkan.
Di bulan Ramadan dikenal dengan juga Syahrul Quran. Maka tiap hari kita melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Tiap malam kita tadarus Al-Quran baik sendiri maupun bersama-sama. Maka pasca bulan Ramadan kita harus juga teruskan bagaimana kebiasaan kita bertadarus, mengaji dan mengkaji Al-Quran. Di bulan Ramadan kita rajin untuk mengeluarkan sedekah, infak, dan juga zakat kita. Maka pasca Ramadan, amalan-amalan sedekah, infak itu juga kita pertahankan. Semuanya dalam rangka agar momentum Ramadan, amaliyah Ramadan tetap kita pertahankan pasca bulan Ramadan. Para pemirsa Batam TV rahimakumullah. Oleh karena itu mudah-mudahan amalan-amalan itu bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun kita melaksanakan ibadah, di antaranya melaksanakan ibadah puasa, la'allakum tattaqun, supaya kita betul-betul menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain bagaimana meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan itu juga mampu meningkatkan spiritualitas kita, spiritualitas keagamaan kita. Karena dalam beragama, dalam beribadah, tidak hanya sekedar aspek akidah, tidak hanya sekedar aspek syariah untuk menuntaskan, menggugurkan secara syariat kewajiban kita. Tetapi ibadah-ibadah yang kita lakukan juga harus memiliki dimensi spiritual. Bagaimana agar menguatkan diri kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, ibadah-ibadah yang kita lakukan selama bulan Ramadan dan juga mudah-mudahan bisa kita teruskan, kita tingkatkan di bulan-bulan lain, mudah-mudahan menguatkan hablum minallah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seperti itu, maka insya Allah kualitas ibadah kita meningkat, karena seiring juga meningkatnya spiritualitas kita terhadap amalan-amalan ibadah kita. Bagaimana kunci agar spiritualitas kita meningkat, amalan-amalan kita taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak lain bahwa ibadah kita harus benar-benar kita landasi, kita dasari lillahi ta'ala. Bahkan dalam konsep tasawuf ada yang kenal dengan ihsan. Ang ta'budallah ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Beribadalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Jika kita tidak mampu melihat Allah, yakinlah bahwa Allah pasti melihat kita. Kalau dalam diri kita ada spirit ihsan, spirit bagaimana kita beribadah betul-betul taqarrub pada Allah seakan-akan kita melihat Allah, maka insya Allah ibadah yang kita lakukan betul-betul totalitas dalam rangka untuk mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Batam TV rahimakumullah. Tetapi ibadah yang kita lakukan juga selain hablum minallah juga memiliki dimensi sosial dalam rangka hablum minannas. Dalam salat misalkan, kita mulai dengan niat, kemudian takbiratul ihram, kita laksanakan semua rukun-rukun salat, baik rukun fi'li maupun rukun qauli. Pada akhirnya ditutup dengan salam, Assalamualaikum warahmatullah, dengan menoleh ke kanan. Itu sebenarnya menjadi isyarat bagi kita bahwa setelah kita sholat, sepanjang kita khusyuk dalam sholat, sepanjang kita istiqomah dalam melaksanakan ibadah sholat, tapi pasca sholat kita harus melihat saudara-saudara kita. Kita harus mendoakan kerabat kita, menoleh kanan, mengucapkan salam, itu sebagai simbol bahwa setelah sholat kita juga harus berbuat baik kepada kiri kanan kita. Kita harus berbuat ihsan kepada tetangga-tetangga kita, saudara-saudara kita. Ibadah puasa yang kita lakukan sepanjang bulan kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan,
maka di akhirnya harus kita akhiri dengan kita mengeluarkan zakat fitrah sebagai kesempurnaan dari syariat kita melaksanakan ibadah puasa. Jadi dengan kata lain bahwa ibadah-ibadah yang kita lakukan tidak hanya memiliki dimensi syariat dalam rangka hablum minallah, tetapi juga memiliki dimensi sosial dalam rangka untuk hablum minannas. Seseorang yang sholatnya baik akan dilihat bagaimana pasca dia melaksanakan sholat. Seseorang yang puasanya baik akan dilihat bagaimana pasca setelah ibadah puasa dilakukan bulan Ramadan. Apakah masih terjaga lisan-lisan dia untuk mengucapkan hal-hal yang baik? Apakah masih terjaga segala amalan-amalan ibadah kita pasca di bulan suci Ramadan? Haji mabrur dilihat bukan saat pelaksanaan haji di tanah suci, tetapi pasca melaksanakan ibadah haji. Apakah seseorang itu masih istiqomah, amalan-amalannya dilaksanakan kembali ke tanah air, dan apakah dia bisa berbuat baik, bisa interaksi baik dengan lingkungan sosial masyarakatnya. Dengan demikian, ibadah yang kita lakukan bisa membentuk diri kita dalam rangka menguatkan hablum minallah. Bagaimana taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menguatkan karakter menjadi pribadi-pribadi yang soleh, pribadi-pribadi yang baik, pribadi-pribadi yang berakhlakul karimah. Tetapi ibadah yang kita lakukan juga harus memiliki dimensi sosial dalam rangka hablum minallah, hablum minannas. Bagaimana ibadah kita yang lakukan harus memiliki dampak kepada lingkungan sosial kita. Banyak hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyindir kita tentang bagaimana perilaku ibadah kita. Kamin shaimin laisa lahu ilal ju'i wal atas. Banyak orang berpuasa hanya sekedar menahan lapar dan menahan dahaga saja. Artinya kadangkala ibadah yang kita lakukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, hanya sekedar memenuhi syariat saja. Ya, kita tidak makan, kita tidak minum di siang hari di bulan Ramadan, tapi tindakan-tindakan kita tidak mencerminkan kita sebagai orang yang berpuasa. Kita masih menggunjing orang, kita masih memfitnah orang, perilaku kita masih tidak sesuai dengan bagaimana seharusnya kita orang yang berpuasa. Begitu juga ibadah sholat yang kita lakukan, kita begitu khusyuk mungkin dalam sholat, segala syariat secara fikih kita penuhi dalam ibadah sholat, tetapi pasca sholat kita tidak bertegur sapa dengan tetangga kita, kita tidak membantu tetangga-tetangga kita, kerabat-kerabat kita yang memerlukan. Maka pernah disindir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati yusalluna wa la yusalluna. Suatu saat nanti umatku seakan-akan mereka melaksanakan ibadah sholat, tapi hakikatnya mereka tidak melaksanakan ibadah sholat. Para pemirsa Batam TV, tetaplah bersama kami dalam program Tasbih Idul Fitri. Kami akan kembali sesaat lagi. Dialog khusus menghadirkan narasumber yang ahli di bidangnya. Wisatawan
Malaysia yang non orang Johor juga salah satu tujuannya Johor ini. Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun itu mempunyai target. Adanya kolaborasi, artinya tanpa ada kolaborasi harus berjalan sendiri, apalagi di unsur pemerintah. Jadi usia batu yang ada di Natuna itu sampai 188 juta tahun yang lalu. Jadi KPP ini lahir, makanya namanya juga Kaukus. Ya, Kaukus itu sebenarnya organisasi yang sifatnya temporer. Menyoroti tema menarik dan isu terkini yang terjadi di Kepulauan Riau. Senin sampai dengan Sabtu pukul 3 sore hingga 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri. Expose Kepri. Program ini dirancang untuk memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor. Kedatangan Duta Besar India ini disambut oleh Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyempatkan diri mengunjungi Pulau Penyengat. Dengan tujuan terjadi peningkatan kerjasama khususnya. Event Sport Tourism spektakuler di Asia, Bintang Triathlon 2024 sukses digelar. Perlombaan triathlon digelar sejak Sabtu dan Minggu. Event Natuna Geopark Marathon 2024 yang diselenggarakan 12 Mei 2024 oleh Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Natuna diminati prajurit TNI. Peluncuran dan pelayaran Perdana MP Putri Anggraini 07 dari Pelabuhan Harbour Bay, Batam ke Pelabuhan Putri Harbour, Johor Bahru, Malaysia. Kami memiliki Tea Room yang pertama di Asia Tenggara yang berfungsi sebagai pusat penilaian perkembangan, kegiatan pendidikan dan sesi terapi. Halo Batam, mau tahu tentang dunia pendidikan dan peluang karir di masa depan? Yuk saksikan UIB EduTalks, program talk show inspiratif yang membahas segala hal tentang pendidikan, pengembangan diri, dan tips sukses di era modern. Dari informasi kampus, program studi unggulan, hingga kisah sukses alumni, semuanya akan dibahas tuntas di sini. Saksikan UIB EduTalks setiap Kamis pukul 3 sore hanya di Batam Televisi. UIB EduTalks menginspirasi masa depan Anda. Di tengah dinamika kehidupan, kasih dan iman menjadi pegangan yang kokoh untuk jiwa yang merindukan kedamaian. Kasih membangun, iman menguatkan. Kasih dan iman hadir untuk menemani perjalanan rohanimu. Saksikan Kasih dan Iman, program rohani Kristiani yang membawa inspirasi, penguatan iman dan pesan kasih dari firman Tuhan untuk masyarakat Kepulauan Riau. Hadir setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat hanya di Batam Televisi, Inspirasi Kepri. Temukan kebijaksanaan hidup dan kedamaian batin di Permata Dhamma. Program spesial yang menghadirkan nilai-nilai luhur ajaran Buddha untuk menemani perjalanan spiritual Anda. Setiap Sabtu pukul 10 hingga 10.30 waktu Indonesia Barat. Saksikan pesan-pesan Dharma yang menyejukkan hati dan membawa inspirasi dalam hidup Anda. Permata Dhamma hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Tasbih Idul Fitri. Tadi dalam segmen pertama sudah kita sampaikan bahwa Alhamdulillah Allah memberikan umur panjang, kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan dan menuntaskan ibadah kita selama bulan suci Ramadan. Kemudian bagaimana agar ibadah yang kita lakukan itu betul-betul meningkatkan hablum minallah. Bagaimana agar kualitas ibadah kita betul-betul kualitas
ibadah yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Maka ada beberapa syarat yang harus kita lakukan, prasyarat yang kita lakukan. Pertama, bahwa ibadah yang kita lakukan harus lillahi ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Maka apapun ibadah yang kita lakukan harus lillahi ta'ala, murni, niat karena mendapatkan ridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, ibadah kita diterima oleh Allah, bisa nyambung dengan Allah selama ikhlas karena Allah. Tidak ada kepentingan yang lain, tidak ada motivasi yang lain. Maka dalam syariat kita, setiap ibadah kita, tuntunan dari para ulama kita, selalu amalan-amalan ibadah kita diawali dengan lafal niat. Usolli fardhal maghribi salasa raka'atin mustaqbilal kiblati ma'muman lillahi ta'ala. Nawaitu soma ghadin an adai fardis syahri ramadhana lillahi ta'ala. Jadi kunci ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, nyambung kepada Allah Subhanahu wa taala asalkan lillahi ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita sempurnakan niat kita. Marilah kita pastikan bahwa niat kita tidak ada niat lain ibadah yang kita lakukan selain lillahi ta'ala. Tentu ibadah yang dimaksud tidak hanya sekedar ibadah mahdhah, ibadah syariat yang rutin kita laksanakan. Sholat, puasa, zakat, itu adalah ibadah mahdhah. Tapi juga ibadah-ibadah ghairu mahdhah, ibadah amalan-amalan yang lain, amalan-amalan keseharian, amalan-amalan muamalah, selama diniati lillahi ta'ala, bernilai ibadah. Seseorang yang bekerja, berangkat dari rumah, dalam rangka untuk mencari nafkah keluarganya, untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya, bapak polisi, bapak ibu dokter, nelayan, pedagang, semuanya bekerja lillahi ta'ala, maka itu bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali amalan-amalan yang seakan-akan itu amalan akhirat, tetapi niat kita bukan lillahi ta'ala, bisa jadi itu tidak dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena niatnya salah, niatnya pamer, niatnya ujub, atau niat yang lain. Tetapi amalan-amalan yang seakan-akan itu tidak ada urusannya dengan akhirat. Bapak polisi yang sedang bertugas di perempatan jalan, mengurai kemacetan, tapi niatnya dalam rangka untuk beribadah, menafkahi keluarga, dalam rangka membantu masyarakat supaya jalannya lancar, supaya masyarakat bisa tenang dalam bekerja dan beribadah, insya Allah bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semuanya tergantung niat kita. Apakah ibadah-ibadah yang kita lakukan mahdhah atau ghairu mahdhah itu lillahi ta'ala. Syarat yang kedua agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu saja harus menggunakan ilmu, harus berdasarkan guru, harus memiliki syariat sesuai dengan syariat Rasulullah Muhammad SAW. Seorang yang sholat harus mengerti rukun sholat, harus mengerti apa yang membatalkan sholat. Orang yang puasa harus tahu apa yang membatalkan puasa. Itu semua menjadi kesempurnaan dalam ibadah kita. Jadi beribadah harus bil ilmi, harus menggunakan ilmu. Yang ketiga, ibadah yang kita lakukan agar sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala harus bi ihsan. Ang ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam tarahu fa innahu yaraka. Beribadahlah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seakan-akan kita melihat Allah. Jika kita tidak mampu untuk melihat Allah, yakinlah Allah pasti akan melihat kita. Sifat semangat ihsan ini harus ada dalam perilaku ibadah kita, sehingga ibadah yang kita lakukan itu memiliki dampak spiritual, memiliki dampak sampai ke hati kolbu kita.
nyambung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang ibadah, orang yang melakukan sholat, dia berniat. Kemudian segala syarat rukunnya dipenuhi. Tetapi pikirannya melayang kemana-mana. Dia mikir utang, mikir kredit, mikir SPP anak dan seterusnya. Dia sholat. Secara lahir dia sholat. Secara fikih telah memenuhi. Tetapi secara batin dia tidak melaksanakan secara ihsan. Karena hatinya tidak nyambung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibadah yang kita lakukan harus memiliki semangat ihsan. Itulah yang dicontohkan oleh para sahabat dan para ulama salafus soleh. Kita mengenal, kita mendengar cerita bagaimana sahabat Ali bin Abi Thalib ketika kakinya tertancap panah yang beracun. Maka beliau mengatakan, cabutlah panah ini ketika saya dalam keadaan sholat. Artinya, ketika panah ini dicabut di luar sholat, sakitnya luar biasa. Tetapi ketika dicabut di dalam sholat, beliau tidak merasakan sakit sekalipun. Itu menunjukkan bahwa sholat beliau bi ihsan. Nah, agar ibadah yang kita lakukan itu hablum minallah, dalam rangka taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka setidaknya 3 hal yang harus kita lakukan lillahi ta'ala, memenuhi syariat dari sisi fikih dan keilmuan, dan yang ketiga harus bi ihsan, dalam rangka agar menguatkan hati-hati kita, spiritual kita nyambung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seperti itu, insya Allah ibadah yang kita lakukan akan membentuk pribadi-pribadi yang bertakwa, pribadi-pribadi yang dekat dengan Allah, dan orang-orang yang soleh. Para pemirsa Batam TV rahimakumullah, tapi tentu saja bahwa seseorang itu tidak hanya menjadi seorang yang soleh saja, tapi seorang juga harus, seorang Islam, seorang Muslim harus juga muslih. Dalam arti bahwa seseorang itu harus bisa membawa manfaat kepada yang lainnya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk yang lainnya. Oleh karena ibadah yang kita lakukan juga harus memiliki dimensi sosial. Dan itu memang menjadi syariat dari ibadah yang kita lakukan. Bukankah ibadah sholat? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bahwa sholat itu adalah bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Artinya sholat yang kita lakukan tidak hanya sekedar untuk menguatkan dimensi spiritual pribadi dalam rangka hablum minallah, tetapi juga harus memiliki dampak sosial. Orang yang sholatnya baik, sekali lagi, tentunya tidak hanya ketika dilihat dalam sholat, pasca sholat, apakah dia berbuat baik kepada lingkungan dia, bisa berbuat baik kepada tetangga dia. Berarti sholatnya tidak hanya dalam sholat, tetapi terbawa setelah dia sholat. Begitu juga orang yang berpuasa, dengan dia berpuasa sebulan di bulan Ramadan, merasakan bagaimana empati orang lain. Yang kelaparan, yang tidak bisa makan berhari-hari, maka harus muncul empati bahwa dengan puasa dia merasakan bagaimana orang yang lapar. Maka dia mengeluarkan zakat, mengeluarkan infak, mengeluarkan sedekah. Sehingga akhirnya ibadah-ibadah yang kita lakukan itu tidak hanya menguatkan hablum minallah, taqarrub dan bertakwa kepada Allah, mencetak pribadi-pribadi yang soleh, tetapi juga memiliki dimensi sosial. Bagaimana sholat dan puasa dan ibadah yang kita lakukan juga dalam rangka hablum minannas. Sehingga insya Allah dengan demikian ibadah yang kita lakukan itu sempurna dalam rangka menguatkan hablum minallah dan hablum minannas. Para pemirsa Batam TV rahimakumullah, terima kasih atas kebersamaan pemirsa Batam TV dalam program Tasbih Idul Fitri. Saya Dr. Haji Muhammad Zainuddin pamit undur diri. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semua dan semuanya membawa keberkahan
baik barokah fid din wad dunya wal akhirah. Ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.